Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darius Ramadan. Di sini saya akan menjawab tugas 2 mata kuliah MSIM 4404 keamanan jaringan. Soalnya yaitu nomor 1 pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload, dan nomor 2 praktikum konfigurasi VPN side to side. Kita langsung ke soal nomor 1. Untuk panduan NAT overload yang ini yang sudah disediakan sama WT sebelumnya. Paketnya di download terlebih dahulu di SIFSTUTHCID untuk bahan praktikumnya. Keamanan jaringan setelah di download, diekstrak. Nah, di sini ada file Cisco-nya. Kita pakai yang NAT. Nah, untuk NAT overload sendiri di sini yaitu tujuannya untuk menghubungkan dua jaringan dengan berbeda IP ya, dua jaringan dengan IP yang berbeda harus bisa terhubung, dan untuk yang sebelah kiri ini harus bisa mengakses layanan web server dan FTP server yang ada pada bagian kanan. Untuk tabel IP-nya seperti ini. Terlebih dahulu buat map. Pertama ini segmen IP 192.168.30.0.124. Di sini dites terlebih dahulu pengumuman paket antar IP yang sama, segmen IP yang sama, sukses. Kemudian satu router dengan segmen IP yang berbeda, nah sukses. Nah, satu router dengan segmen IP yang berbeda sudah sukses. Kemudian segmen IP server yang sama sukses. Selanjutnya ke router, ke gateway sukses. Nah, namanya jadi permasalahan di sini dari IP server dari router 2 ke IP 30.0.124 ke network IP 30 dan IP 10 itu RTO atau failed ya. Karena di sini belum kita buat NAT-nya. Nah, maka dari itu kita langsung konfigurasi untuk NAT-nya. Masuk ke router 1 CLI, langsung di sini kita enable konfigurasinya masuk ke port F00 atau untuk port FA00 ini itu ke segmen IP 30 ya, 192.168.30.0 seperti ini. Nah, 30.5 ini 30.6. Untuk yang bawah ini segmen IP-nya 10 ke port FA01 ya. Nah, untuk konfigurasinya masuk pertama ke interface F00 atau FA00 sama saja. Kita buat langsung IP NAT inside, kemudian ke interface F01 sama IP NAT inside. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke interface serial S010 yang ini ya. Nah, 010 kita buat outside IP NAT outside. Nah, setelah ditentukan inside dan outside-nya, kita buat ini access list. Access list 1 permit mengizinkan IP 192.168.10.0
wildcardnya 000255. Setelah itu IP NAT inside source list, interface source list interface S010 buat overload. IP NAT inside source list. Source list 1 interface S010 overload. Selanjutnya di write ya, jangan sampai lupa, karena kalau lupa nanti konfigurasinya tidak akan tersimpan. Nah, setelah itu yang harus dilakukan adalah merestart si perangkat router ini ya, router 1 dan router 2 kita restart. Karena jika di restart tuh saya pernah sebelumnya saya coba, karena tidak di restart jadi konfigurasinya nggak jalan ya, jadi tetap aja RTO dan nggak bisa mengakses gitu. Kita langsung ke ini reload, yes. Nah, yang router ini juga sama, saya bisa langsung dari sini nyalakan. Nah, ditunggu. Nah, jika sudah hijau, kita coba ping antar router, sukses. Selanjutnya ping berbeda IP, berbeda segmen IP tapi dalam satu router, ping lagi. Belum berarti ya, tunggu dulu sebentar. Nah, sudah sukses. Kita coba ke IP yang berbeda dan router yang berbeda. Masih valid. Tunggu, sudah sukses. Coba lagi dan sukses. Nah, kalau sudah sukses seperti ini, kita coba ping ya, ping 192.168.20.5 untuk server web server. Untuk server yang web servernya 5 dan yang FTP server ini 10 ya, 210 dan 25. Nah, coba ping keduanya. Nah, TTL ya, udah aman gitu, udah bisa berkomunikasi. Nah, selanjutnya yaitu akses untuk yang web server ke IP 192.168.20.5. Nah, kita akses ya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti NAT overload yang tadi kita buat tuh udah sukses. Nah, di sini kan PC0 tuh sudah yang IP 30 ya, IP 30 bisa. Dan yang IP 10 ini coba misalnya di PC3 sama masukkan 192.168.20.5. Nah, bisa juga, sudah sama, udah bisa. Berarti dua segmen IP yang berbeda, IP 30 dan IP 10 sudah bisa mengakses ke IP 20 ke IP server di router yang berbeda. Nah, di sini dapat dibuktikan, dilihat, buka untuk web servernya, kemudian ke desktop, ke cmd command prompt, ketika net start. Nah, nanti di sini akan terdeteksi ya, apabila ada koneksi yang masuk akan terlihat. Contohnya seperti ini, kita akses yang tadi IP-nya 25. Nah, ini akses dari IP 30 ke IP server. Coba net start lagi. Nah, ada kan di sini akses IP 20.5 dengan port 80 HTTP. Nah, dan untuk foreign address-nya
yaitu 30.5 PC0 yang tadi ya, PC0 itu 30.5. 30.5. Nah, itu kan. Nah, selanjutnya ini untuk yang IP30 tuh karena tadi kita buat pro-nya untuk IP10, maka IP30 masih dapat terdeteksi ya IP asalnya, yaitu IP30.5. Nah, berbeda dengan IP yang 10 ini, kita coba IP10. Komputer ini IP-nya 10.5 ya, 10.5. Kita coba web server. Nah, kita buka di sini Netstat. Nah, untuk yang IP10 ini tidak untuk Freegan address itu tidak terdeteksi 10.1 ya, titik 5 ya, seperti yang tadi di PC0. Nah, jadi si IP-nya itu diwakilkan oleh IP router, karena tadi di sini kita buat untuk permitnya, akses listnya ya, untuk overloadnya di IP 10.0 seperti itu. Jadi dapat disimpulkan untuk nomor 1 bagian web server itu sudah selesai, sudah bisa. Nah, untuk yang selanjutnya FTP server. Di sini FTP server tuh IP-nya 20.10 dengan username dan password. Karena di sini FTP server kita membutuhkan username dan password. Username dan passwordnya bisa menggunakan Cisco atau siswa1 dan passwordnya UT. Oke, sama seperti tadi di Netstat ya, nanti coba akses terlebih dahulu di IP30. Untuk FTP kita bisa langsung ke CMD, ketikkan FTP IP-nya 192.168.20.10. Nah, ini kan diminta username dan password, masukkan siswa1, passwordnya UT. Nah, untuk PC1 sudah melakukan koneksi FTP ya ke FTP server yang dengan IP 20.10. Nah, di sini kita coba Netstat. Nah, di sini ada koneksi FTP dengan port 21 dan Freegan address-nya yaitu 30.5 terdeteksi, sama seperti yang tadi ya. Nah, kita coba untuk selanjutnya dari sini, dari PC4 kita coba akses juga FTP 192.168.20.10. masukkan username, kita pakai yang Cisco. Nah, sudah masuk ke FTP servernya, dan di sini kita coba Netstat kembali. Nah, sama seperti tadi ya, untuk IP komputer yang berasal dari network IP 192.168.10.0. Di sini di Freegan address-nya tidak dapat terdeteksi IP asalnya, jadi diwakilkan dari IP routernya yaitu 50.1. Nah, jadi kesimpulannya untuk NAT overload ini, dengan NAT overload kita dapat memetakan IP, beberapa IP ke satu IP public seperti itu, ke satu IP ya. Misalnya kan tadi IP semua komputer yang ada pada network IP 10.0 ini diwakilkan ke dalam satu IP yang ada pada IP router yaitu 50.1 seperti itu. Dan selanjutnya untuk soal nomor 2. Dan selanjutnya untuk soal nomor 2, di sini kita melakukan pengamanan jaringan yaitu praktikum konfigurasi VPN site to site. Dan untuk tutorialnya setelah saya pelajari, untuk tutorial yang ada pada praktek ini ya, panduan praktik tuh kurang tepat, jadi tidak sesuai ya dengan soal atau dengan bahan yang diberikan. Oleh karena itu di sini saya coba mempelajari untuk VPN site to site ini di beberapa website, salah satunya di YouTube ya, channel Guru Tech Networking Training. Di sini jelaskan bahwa di sini menjelaskan cara melakukan site to site, VPN site to site di Cisco Packet Tracer, fungsi dan penggunaannya.
Untuk ini langsung saja ke prakteknya. Di sini saya sudah membuat ya, sudah membuat konfigurasinya, script konfigurasinya dari awal sesuai dengan apa yang dipraktekkan pada video Guru Tech Network Training. Nah, ini filenya kita buka terlebih dahulu, VPN set to set. Nah, untuk VPN set to set ini dimaksudkan seperti ini ya. Di sini kan sudah ada pada bahan yang diberikan, di mana semua komputer ini sudah bisa terhubung ya. Ini untuk IP untuk skema IP seperti ini. Skema IP-nya seperti berikut. Nah, untuk PC0 ini menggunakan IP 192.168.10.10.124, dan untuk yang PC1 yaitu IP-nya 192.168.20.10. Nah, ini IP private ya, IP private pada masing-masing komputer. Nah, di sini ada yang dinamakan IP public, di mana IP publicnya itu 192.172.168 titik 10 titik 10.1 172.168.20.1. Nah, ini yang ada pada router nomor 3. Titik 2. T 22. Gateway-nya sendiri 10.1 ya, ada pada router 1, dan 20.1 yang ada pada router 2. Dengan adanya VPN set to set ini dimaksudkan ketika nanti PC0 ini mengirim ping atau melakukan koneksi ya, komunikasi dengan PC nomor 1 ini, dia akan terenkripsi langsung set to set, jadi direct langsung router 1 ke router 2 tanpa melalui router 3. Hanya saja ketika melalui router 3 ini dia terenkripsi ya oleh IPsec VPN set to set ini, seperti ini. Nah, VPN site to site. Nah, jadi nantinya dia akan direct dari PC0 ini langsung ke PC1 direct menggunakan VPN site to site. Jadi router 3 ini hanya dilalui ya, hanya melewati saja, langsung dilewati, dan si router 3 ini tidak bisa membaca apa yang komunikasi antara PC1 dan PC0. Jadi si router 3 ini tidak dapat membaca atau mendeteksi apa yang dikirim atau dilakukan antara PC1 dan PC0 ketika berkomunikasi. Nah, caranya yaitu pertama-tama ini bahan yang sudah diberikan, pastikan semua topologi yang di sini tuh udah bisa terhubung satu sama lain atau udah NAT ya istilahnya. Atau dari video ini tuh dia menggunakan ini routing OSPF, dimana semua jaringan tuh bisa ternegor ya untuk routingnya. Pilot coba terlebih dahulu di ping lagi, sukses ya, sudah sukses. Jadi PC0 ke PC1 tuh udah bisa berkomunikasi, cuma masih melalui si router 3 ini. Contohnya seperti ini. Ini kan IP-nya 20.10. Nah, jadi melalui IP
dari 10.1 ya gateway di sini, keluar ke 10.1 16.10.1 IP public, masuk ke gateway IP publicnya sini, kemudian ke IP public 20.2 nya ke router ini. Nah, selanjutnya baru sampai, jadi dia melewati ya. Nah, sekarang kita konfigurasi untuk VPN site to site nya. Untuk konfigurasi saya menggunakan ini ya, yang tadi sudah saya buat sendiri. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu mengaktifkan lisensi modulnya yang untuk VPN site to site, di mana lisensi ini hanya ada pada router Cisco yang tipe C2900. Nah, seperti ini kan menggunakan menggunakan tipe 2900 langsung enable terlebih dahulu, enable konfig, aktifkan untuk lisensinya yaitu boot modul C2900 teknologi paket security K9, yes. Nah, selanjutnya do write. Nah, setelah do write kita lihat terlebih dahulu ya untuk ini, untuk servisnya show version. Nah, untuk yang security-nya itu diharuskan nantinya di teknologi package security jangan disable ya, tapi harus security K9 seperti yang next reboot. Nah, kemudian reload untuk merebut. Nah, oke, kita cek lagi. Nah, untuk security-nya sudah ya, jadi security K9 seperti ini. Lakukan di kedua router 1 dan router 2. Pastikan ya di keduanya tuh harus ada security-nya, harus aktif ya, lisensi yang tadi harus aktif. Nah, setelah itu lanjut ke tahap yang pertama yaitu, oh ya, untuk tahapannya seperti ini ya. Nah, ini untuk tahapan VPN site to site IPsec. Pertama, topologinya digambarkan terlebih dahulu yang ada pada bahan tadi, semua IP harus dikonfigurasi. Setelah itu semua jaringan, topologi jaringan harus dapat terkoneksi satu sama lain, Jika sudah, baru konfigurasi ke IPsec. Pertama, enable security technology package yang tadi ya, di enable. Selanjutnya konfigurasi extended HL permission the target each router. Nah, langsung buat ya seperti ini, buat access list. Ini pada router pertama, router 1. Nah, access list bebas ya ini untuk angkanya. Di sini saya menggunakan angka 110. Permit mengizinkan IP 192.168.10 yang ada pada router 1 ini ya, IP 10 yang ada pada router 1 ini, IP 10 wildcardnya 000/255 untuk mengakses IP 20.0 network IP 20.0 wildcardnya 000/255. Nah, yang ada pada router 2 ya. Enter. Nah, setelah itu lanjut pada fase pertama yaitu
seperti ini ya. Kita kopikan saja. Untuk fase pertama di sini kita membuat crypto Isaac polisi ya aturannya. Authentication-nya terenkripsi dengan security AES, authentication-nya pre-share, dan untuk passwordnya di sini nanti harus disamakan ya dengan router yang kedua. Untuk password crypto Isaac KMP ini kayaknya Cisco. Di sini kita bebas ya, bisa merubah, misalnya jangan Cisco, boleh misalnya Rio. Nah seperti ini bisa. Nah tujuan addressnya yaitu ke IP public yang ada pada router kedua ini, yaitu 20.2. Setelah itu klik enter. Nah, selanjutnya fase keduanya di sini buat VPN set ya, VPN set seperti ini fase. Nah di sini membuat crypto map-nya, crypto map 10, kita IPsec transfer VPN set, kemudian VPN map-nya 10, deskripsinya VPN connection to router kedua, set peer-nya yaitu IP public yang ada pada router kedua ya, ini IP publicnya, kemudian set transform set VPN set, match addressnya 110 exit. Nah setelah itu tentukan untuk crypto map-nya berada pada interface mana. Di sini kan untuk outgoing-nya nanti dari router 1 mau ke router 2 itu harus melewati ini kan. Nah melewati yang terlebih dahulu. Maka dari itu untuk crypto map VPN map-nya itu harus ada pada serial 03030. Jadi kita langsung aja ke interface serial 030 crypto map VPN map, enter. Nah di sini kan ada ya tulisannya Isaac MP is on. Nah jangan lupa do right and do right. Nah selanjutnya kita setting juga konfigurasi pada router nomor 2, di mana router nomor 2 ini sama ya untuk konfigurasinya, jadi dibalik. Yang pertama buat akses list terlebih dahulu dari IP 20 ke IP 10. Jadi IP yang ada pada neighbor router 2 ini IP 20 dan dapat mengakses ke IP 10 ya. Akses list. Oh di konfig dulu. Setelah itu masuk ke IK fase 2, fase pertama sama seperti tadi, dan untuk passwordnya tadi kita menggunakan Rio2. Jadi harus sama ya untuk passwordnya. Addressnya yaitu ke 10.2, dimana 16.2 itu IP public yang ada pada router 1 ya, 10.2 ini. Kemudian enter. Nah setelah itu masuk ke fase 2. Untuk fase 2 nya untuk koneksi ya, koneksi crypto sini. Sama seperti tadi, match 110 address 110 dan set peer-nya kebalikannya. Tadi kan yang di router 1 ke 20.2, nah sekarang ke 10.2 untuk IP peer-nya. Kemudian exit, enter. Setelah itu di set juga untuk VPN map-nya, dimana untuk keluar dari router 2 menuju ke router 1 tuh melewati port serial 030, sama seperti tadi ya, 030 seperti itu.
kemudian do write. Setelah do write, kemudian kita cek untuk cara mengeceknya, yaitu ke show crypto IP set SN. Nah, ini di router 2 ya, untuk tujuannya sudah betul, identifikasinya lokal IP-nya 20, remote-nya 10, lokal kriptonya 22 dan menuju ke 10.2. Begitu juga untuk router 1. Nah, lokalnya 10, tujuannya 20, lokalnya 10, tujuannya 20. Nah, di sini nanti akan tampil ya untuk membuktikan apakah paketnya sudah terenkripsi VPN side to side dan belum. Nanti ketika kita melakukan ping, di sini harus terbaca ya paket yang terenkripsinya. Kan masih 0 tadi. Nah, coba ping misalnya dari sini ke sini. Bismillah. Nah, sudah sukses. Dari PC1 ke PC0 ke PC1 sukses. Kita lakukan ping 192.168.20.10, kita ping TTL. Nah, sekarang coba cek lagi di router 1 misal. Nah, di sini ada paket encaps 7 paket dan paket di sini juga sama. Nah, di sini juga sama, router 1 dan router 2 terdeteksi ya, ada 7 paket menuju dan yang diterima sekian. Nah, seperti ini 7 dan 8. Nah, jadi dengan adanya VPN side to side, di sini komunikasi antara PC0 dan PC1 dapat terhubung secara langsung ya, direct melalui router 3, namun si router 3 ini tidak dapat membaca atau mendefinisikan apa yang sedang dikomunikasikan oleh PC1 dan PC0, seperti itu. Oke, terima kasih, cukup sekian mungkin penjelasan dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila masih terdapat kesalahan mohon koreksi dan bimbingannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.